kami ingin tahu bagaimana outlook industri komoditas berjangka di sisa tahun 2025 yang hanya tinggal 3 bulan ini. Menurut Bapak, apa peluang yang masih bisa diambil dan tantangan yang masih terus ada sampai dengan mendekati akhir tahun 2025? Baik, Mbak Saf ya, kalau untuk di sisa 3 bulan ya, 3 bulan terakhir ini, masih ada potensi ya di industri perdagangan berjangka, khususnya nih di industri logam mulia ya, di komoditas logam mulia itu masih ada. Itu dipengaruhi dengan politik global ya, masih ada peluang-peluangnya juga. Nah, namun ada juga tantangannya selain peluang-peluangnya ya. Tantangannya itu tentu saja itu sebenarnya bagi kami ya, asosiasi ini bukan tantangan tapi bisa menjadikan naik level kredibilitasnya terutama di industri perdagangan berjangka. Kita tahu ya, dari awal 2025 kemarin sudah resmi industri perdagangan berjangka diawasi oleh 3 otoritas. Bapepti yang sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Tentunya ya di sisa tahun yang tinggal 3 bulan ini, harapan kita ya masih tetap berkembang, walaupun ini membutuhkan jangka waktu yang panjang, tapi perlu juga adanya inovasi baru dari industri PBK. Demikian, Mbak. Inovasi apa, Pak, yang dimaksudkan? Pengembangan produk, ya produk-produk berjangka, ya itu juga seperti di sektor energi. Kita tahu sekarang atau di metal ya, kita tahu. Contohnya aja seperti nikel. Bapepti sudah memperbolehkan memberi izin transaksi nikel di industri perdagangan berjangka. Nikel itu sendiri kan sekarang lagi booming nih ya. Kita tahu kendaraan listrik menggunakan bahan bakunya nikel. Nah, itu bisa digarap untuk pengembangan produk yang dan tentunya bukan hanya di Indonesia. Pasti saya yakin di dunia bisa perdagangan nikel ini melalui bursa ya di industri perdagangan berjangka. Saya sih tetap optimis. Oke, nah inovasi ini belum dilakukan atau memang ada kendala sehingga akhirnya inovasi ini seperti tertahan untuk bisa dilakukan? Izin sudah dikeluarkan, sedang diproses ya. Kita tahu bursa kita ada 3 sekarang ya, bursa selain Jakarta Future Exchange atau BBJ, ada ICDX ya. Sekarang ada Indo Bursa Karisma. Nah, sedang dalam proses, tentunya akan memerlukan kajian-kajian ya untuk melaunching produk, tentu akan memerlukan kajian-kajian terlebih dahulu. Kalau tidak dimulai dari sekarang ya, untuk ke depan kapan lagi. Nah, itu salah satu ya di tahun 2025 ini yang bisa kita kembangkan selain yang sudah ada, tentunya yang sudah mendapat izin dari regulasi kita yang ada sekarang. Oke. Apa strategi yang masih perlu disiapkan oleh pelaku industri di industri komoditas berjangka agar bisa meningkatkan pertumbuhan bisnisnya selain inovasi-inovasi tadi? Oke, selain inovasi tadi tentunya yang paling tidak kalah penting adalah ya literasi, edukasi. Kita tahu ya dampaknya ya informasi yang kurang memadai ya, kurang tersampaikan ke masyarakat terkait dengan pentingnya, terkait dengan benefitnya ya bertransaksi ya di industri perdagangan berjangka komoditi. Dilakukan literasi, bagaimana kami sudah melakukan ya seperti tadi disampaikan, kami sudah melakukan setiap tahun itu rutin ya dilakukan bulan literasi ya, seperti kemarin dibuka di FEB di UI ya, alhamdulillah juga dibuka oleh Pak Menteri. Nah, pentingnya literasi edukasi kepada masyarakat. Nah, sasaran kita sekarang kepada generasi ini nih, generasi emas nih, nggak lagi kepada masyarakat yang sudah paham. Nah, karena generasi kan terus tumbuh. Jadi selain literasi, edukasi ke masyarakat, transparansi itu penting ya. OJK juga mewajibkan transparansi. Penting sekali transparansi kepada masyarakat. Bagaimana memberi informasi peluang dan resikonya bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi. Oke. Apa upaya yang dilakukan untuk bisa memberikan literasi tersebut? Apa langkah-langkah yang diambil? Sudah ada seperti kemarin, dimulai dari bulan literasi, kami mewajibkan seluruh stakeholder pelaku usaha industri PBK selama 1 bulan penuh melakukan literasi ke seluruh Indonesia di kota-kota besar ya. Tahun kemarin di kota besar seluruh provinsi kami laksanakan. Tahun ini target kami tidak saja di Sumatera ya, di Pulau Jawa sudah pasti ya, di Kalimantan juga, di provinsi yang besar di Indonesia kami laksanakan juga. Nah, itu ya
kami berkomitmen siap mendampingi, ya siap mendampingi pelaku-pelaku di daerah. Kalau ada yang membutuhkan istilahnya kehadiran kami, bahkan otoritas kami pun ikut bersama-sama hadir untuk memberikan literasi ke masyarakat tersebut. Oke, menarik. Dan sejauh ini Pak, bagaimana tanggapan dari Aspeptindo ini terhadap dampak pemberlakuan tarif? Tadi kita kembali ke tantangan. Ini kan memang menyerang beragam komoditas. Dan mungkin beberapa komoditas yang memang dinaungi oleh Aspeptindo, dan era bunga rendah juga akhirnya mempengaruhi ke industri komoditas berjangka. Bagaimana Anda melihat? Satu-satu Pak, dari tarif dulu silahkan. Tarif, kalau dari segi tarif tentunya ya pasti kami sih melihat ini mempengaruhi kondisi ekspor dari komoditi. Ya, ekspor komoditi tentu berpengaruh kepada industri kami. Nah, bagaimana komoditi kita yang sudah ada, yang akan kita genjot nih, kita genjot industri perdagangan berjangka, terus itu akan berpengaruh, akan mendapatkan hal-hal yang positif. Ya, di samping itu tentunya ya biaya kan menjadi modal lebih, penurunan tarif kan modal lebih rendah. Oh, justru lebih rendah. Lebih rendah. Ada peluang juga sebenarnya. Kembali lagi, inovasi ya, pengembangan produk-produk baru yang sudah ada. Kita bisa kemas lagi semenarik mungkin. Ya, karena kita tahu ya, yang kita sasar ini adalah tidak hanya dari kalangan para investor, namun dari investor pemula. Nah, itu dengan mengemas bagaimana bertransaksi ya, lebih baik lagi, lebih menarik cara bertransaksinya, ya itu mungkin ke depan dan seterusnya kami industri perdagangan berjangka akan menjadi industri yang favorit untuk sebagai salah satu alternatif sarana untuk berinvestasi. Oke, berarti era bunga rendah ini harusnya menjadi kemudahan dong Pak? Harusnya. Bagi pelaku harusnya menjadi kemudahan, dan tentu saja didukung oleh regulasi yang berimbang, artinya yang regulasi yang ikut mendukung para pelaku pasar.